Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Nasdem ya ungkap Anies Baswedan masih urung umumkan cawapres ya, takut diintip parpol lain. Betul, saya setuju itu begitu ya. Jangan sampai ada yang kemudian ya mendomprak ya atau memberikan satu statement begitu ya bahwa ya secepatnya diungkapkan siapa cawapresnya. Jangan dulu, tahan dulu begitu. Kita lihat saja bagaimana perkembangan lawan-lawan yang lain. Inilah bagian strategi politik begitu kan untuk memenangkan capres begitu ya, pilpres ya. Koalisi perubahan tidak hanya berkoalisi dengan siapa begitu, wakilnya dari siapa, tapi butuh kemenangan juga begitu kan, agar masyarakat ya dan bahkan dari lawan-lawan mereka juga ketar-ketir siapa mereka begitu. Kalau cawapresnya diumumkan sekarang, tentu ya menjadi catatan penting akan orang lawan-lawan mereka akan mencari kelemahan mereka begitu ya. Tapi kita lihat saja nanti nasibnya bagaimana begitu ya. Tetapi saya rasa dari Partai Demokrat, PKS dan Nasdem ternyata ya setelah kami dapat informasi begitu ya bahwa di dalam koalisi perubahan itu adalah solid begitu kan. Dan bahkan ditambah lagi pernyataan Demokrat, Partai Demokrat akan tetap bersama koalisi perubahan apapun itu terjadi. Ya, inilah menunjukkan bahwa solidnya luar biasa. Pantas ya, Partai Demokrat diganggu sana sini, Partai Nasdem diganggu sana sini, Partai PKS apalagi ditawari jabatan, ditawari uang banyak untuk menggagalkan Anies Baswedan begitu. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun. Ya, saya rasa masukan dari kami adalah jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Nasdem ungkap Anies Baswedan masih umumkan cawapres, takut diintip parpol lain. Ada apa begitu ya? Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini disebutkan kita lihat nyali Anies Baswedan di depan para penguasa partai. Jadi hero atau kacung kampret. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu ya. Ini rekam jejak Anies Baswedan melawan salah satu jenderal oligarki dalam memprojek reklamasi yang membahayakan kedaulatan Jakarta ya. Kita tahu bahwa Anies Baswedan sudah terbukti di situ memimpin DKI Jakarta tidak bisa didikte oleh para oligarki di situ begitu ya. Apalagi para penguasa di situ. Artinya apa? Artinya selama ini kemenangan Anies Baswedan itu sebenarnya ya masyarakat menginginkan Anies Baswedan begitu kan. Bayangkan dengan adanya Anies Baswedan ini koalisi perubahan ya, perubahan bangsa kita ini seolah-olah hidup begitu kan. Dalam artian demokrasi kita juga hidup begitu ya. Bahkan ada komentar yang sangat realistis begitu ya. Ya ini takut dicontek ini. Baca pres yang sudah restu kolega dekat dengan warga negara Indonesia. Banyak sekali kritikan-kritikan mereka. Ada para cebong yang kemudian menimbulkan ya, memberikan stigma negatif kepada mereka begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Yang jelas gagasan-gagasan hari ini kepada Anies Baswedan saya yakin dan saya yakinnya akan memilih wakil presiden yang terbaik begitu guys ya. Tetapi kita lihat saja begitu perkembangannya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, Nasdem ungkap Anies Baswedan masih umumkan cawapres takut diintip parpol lain. Betul begitu, kita lihat saja bagaimana nanti begitu ya. Ini jakartatvnews.com, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau akrab disapa Tobas menjelaskan alasan mengapa Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan nama calon wakil presiden ya di tengah isu pencegalannya ya. Karena di satu sisi ya kita lihat saja takut orang-orang mengintip begitu kan, mencari kelemahan-kelemahan mereka begitu kan. Ya kita tahu bahwa kalau ini diflorkan begitu diumumkan maka kelemahan akan terjadi begitu ya, dicari-cari di situ begitu. Kita mengikuti dinamika politik karena masing-masing calon presiden ya dan partai-partai pendukung dari masing-masing calon yang ada tentu itu saling mengintip, saling melihat apa yang dilakukan koalisi lain kata dia di DPR RI ya. Bahkan Tobas mengungkapkan bahwa pengumuman nama cawapres Anies ya bisa jadi tidak dilakukan sesuai dengan ya waktu 16 Juli di 2023. Katanya pengumuman 16 Juli begitu ya. Jadi tidak akan memastikan besok lusa bulan depan karena belum tentu juga. Kita memang berharap bisa cepat, tapi kita tidak bisa pastikan terus cepat juga gitu pungkasnya. Bahkan dalam catatan TV One mengatakan meski begitu ya anggota DPR ini memastikan semua sudah berjalan sesuai dengan rencana. Hanya saja perlu memperhatikan dinamika politik. Betul begitu ya. Walaupun Partai Demokrat sudah akan bertemu dengan Puan, begitu Partai Nasdem akan bertemu dengan partai-partai yang lain. Kita lihat saja dinamika
dinamika politik hari ini begitu ya. Jangan terburu-buru terlebih dahulu kalau menurut saya pribadi seperti itu. Karena apa? Karena yakin dan saya seyakin-yakinnya bahwa koalisi perubahan ini solidnya luar biasa ya. Bahkan mengapa partai-partai yang lain seperti Puan Maharani ya bernyanyi siapa sosok yang masuk dalam cawapres Pak Ganjar. Ada AHY begitu, ada Mohaimin, ada Pak Erlangga, ada Mahfud MD begitu kan. Itu akan bisa pengalihan ya untuk memecah konsentrasi yang ada di koalisi perubahan. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa semua orang itu punya hak sebenarnya begitu kepada siapapun. Tapi kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu. Apalagi ya koalisi yang lain seperti PDIP begitu kan masih belum jelas siapa wakilnya begitu kan. Tetapi kita tunggu saja bagaimana perkembangan ya saling intip begitu ya. Bahkan ya sebelumnya Anies Baswedan ya masih enggan membeberkan kapan waktu mengumumkan nama calon wakil presiden cawapres yang akan mendampinginya saat pesta demokrasi di 2024 mendatang ya. Dan bahkan ya kabarnya Anies akan memilih ya sosok yang kemudian membawa perubahan ya. Katanya berspekulasi ada yang muncul Hovifah, ada Mbak Yeni, ada AHY dan sebagainya. Tapi salah satu mereka Anies Baswedan akan memilih satu orang di situ begitu ya. Bahkan meski begitu Anies mengaku sudah mengantongi satu nama yang dia pilih sebagai kandidat cawapres koalisi perubahan. Namanya sudah ada tapi nanti ya pada waktunya diumumin. Kata Anies saat ditemui di Partai Nasdem ya. Di Nasdem Tower ya. Lebih lanjut ex-gubernur DKI Jakarta ini mengaku proses menuju ya pemilihan presiden Pilpres di 2024 sudah berjalan ya, terlebih waktu semakin dekat. Pokoknya prosesnya sudah jalan, pada waktunya nanti akan diumumkan, yang jelas bukan soal itu ya saja pungkasnya ya. Bahkan sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan pengumuman calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan paling lambat 16 Juli di 2023. Kapan Mas Anies yang mengumumkan itu kepada publik ya? Timeline-nya atau deadline-nya waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juli kata Willy di Nasdem Tower Jakarta Pusat ya. Ini sudah menunjukkan bahwa menemukan titik temu siapa mereka begitu ya. Yang jelas ya, saya melihat bahwa dari keakraban mereka ya bisa saja yang dipilih AHY begitu, bisa saja begitu kan. Ya tetapi kita lihat saja bagaimana begitu, apakah di koalisi perubahan akan setuju AHY begitu. Tetapi Partai Demokrat sendiri walaupun tidak dipilih sebagai cawapres, dia akan tetap bersama Anies Baswedan ya, katanya begitu. Ya kita lihat saja perkembangannya begitu ya. Tetapi kalau kita sarankan begitu ya, karena koalisi perubahan dan AHY itu sudah satu koalisi begitu, di koalisi perubahan sudah solid, bagaimana nanti dari partai-partai lain yang kemudian bergabung di situ begitu, itu tambah solid begitu, apalagi dari pihak luar begitu, non partai begitu, kira-kira kan itu semakin sulit luar biasa begitu. Mengapa sekarang ini begitu ya Pak Ganjar itu mencari oposisi sebagai wakil presiden? Nah itu salah satu celah begitu kan. Kalau Pak Anies Baswedan oposisi dengan oposisi, maka ada plus minusnya di situ ya. Kecuali oposisi dengan koalisi pemerintah begitu, itu sudah menunjukkan bahwa ada minusnya luar biasa di situ begitu ya. Ya jadi yang namanya politik itu bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Ya yang namanya masukan dari saya pribadi begitu, kalau bisa koalisi dengan oposisi ya, oposisi dengan koalisi begitu ya. Jangan oposisi, dia akan menjadi blunder nantinya begitu. Pak Prabowo juga sama, koalisi dengan oposisi yang dicari mereka begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.